And a real match taking place. Batistuta! Oh, what a fantastic hit! Serie A era 90-an adalah salah satu bukti betapa luar biasanya sepak bola Italia pada saat itu. Sebelum era Premier League menjadi liga terbaik dunia, Serie A adalah liga terbaik dunia dengan pemain-pemain hebat. Banyak pemain hebat lebih memilih untuk bermain di klub Serie A karena masalah pamor liga terbaik. Tak jarang, striker-striker terbaik dunia pernah merumput di liga terbaik saat itu. Nama yang sangat familiar di kalangan para pecinta sepak bola era 90-an adalah striker house goal milik Fiorentina dan AS Roma, Gabriel Omar Batistuta. And a real match taking place. Batistuta! Oh, what a fantastic hit! Speed of light strike from Gabriel Batistuta. Striker nomor 9 ini adalah salah satu striker tajam yang memiliki atribut lengkap dalam mencetak gol. Naluri yang luar biasa sebagai pemain nomor 9 serta ciri khas yang nyentrik dengan rambut gondrong membuat Omar Batistuta begitu dikagumi oleh para pecinta sepak bola. Lantas, bagaimana kisah perjalanan Gabriel Omar Batistuta, striker Argentina yang berjaya di Serie A? Simak kisahnya. Jika pemain sepak bola pada umumnya sudah memiliki minat yang besar terhadap si kulit bundar dan memainkannya di lapangan bersama temannya, namun tidak untuk Gabriel Batistuta kecil. Batistuta akan lebih memilih menjadi seorang dokter atau pemain basket karena masa kecilnya ia sudah menyukai pelajaran sains di sekolah. Tak jarang waktunya ia gunakan untuk mempelajari sains yang menurutnya ia sukai. Namun, berjalannya waktu, minat Gabriel Batistuta terhadap sepak bola mulai tumbuh. Tepatnya ketika ajang perhelatan Piala Dunia pada tahun 1978, ia menyaksikan negaranya bermain di Piala Dunia. Sosok Mario Kempes yang menjadi magnet warga Argentina dengan performanya yang luar biasa membuatnya mulai menyukai sepak bola. Pada saat itu, kemenangan timnas Argentina di Piala Dunia 1978 membawanya untuk bergabung dengan klub lokal masa kecilnya. Setelah mampu bermain apik, Gabriel Batistuta kecil bergabung dengan Newell's Old Boys. Ia mampu bermain satu musim dan mencetak 7 gol. Batistuta kemudian bergabung dengan River Plate. Bersama klub satu ini, ia juga hanya bermain satu musim. Setelah itu ia pindah ke klub Boca Juniors. Medina Bello, el rechazo, toca Batistuta, había posición adelantada. Catatan golnya di Boca Juniors sendiri terbilang lebih banyak dengan torehan 19 gol pada musim 90-91. Gabriel Batistuta sendiri diakui sebagai salah satu pemain nomor 9 terbaik ketika ia masih bermain di klub Argentina Boca Juniors. Ia juga mampu mengantarkan Boca Juniors menjuarai Torneo Clausura pada tahun 1991. Kemampuan dalam memecah kebuntuan menjadi gol membawa Batistuta muda dipanggil untuk membela timnas Argentina pada usia 22 tahun. Pelatih timnas Argentina, Alfio Basli, memasukkan Gabriel Batistuta untuk menjadi penyerang timnas Argentina karena kemampuannya yang luar biasa dalam mencetak gol.
argentino, corre Batistuta, va Batistuta, se desespera el Moncho Ramírez, Bati que gana, Bati, gol, 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 gol. Copa America 1991 menjadi awal dari perjalanannya ke benua Eropa. Terbukti ketika bermain di Copa America, ia menjadi top skor dengan torehan 6 gol dan membawa La Albiceleste menjuarai Copa America ke-13 mereka setelah 13 tahun absen memenangkan gelar tersebut. Di musim pertamanya membela Fiorentina, Batistuta sudah mampu membuat fans Fiorentina mengaguminya. Torehan 13 gol dari 27 penampilan di musim pertamanya membuktikan Batistuta mampu menghancurkan bek-bek tangguh Serie A pada saat itu. Di musim keduanya bersama Fiorentina, Batistuta semakin menunjukkan kemampuannya sebagai bomber menakutkan di depan gawang lawan. Kekuatan kakinya dan nalurinya sebagai striker nomor 9 ia buktikan dengan torehan 16 gol di Serie A. Sayangnya, penampilan apinya sebagai penyerang utama Fiorentina tidak bisa menyelamatkan klub dari jurang degradasi. Tawaran kepada Batistuta untuk pindah ke klub lain mulai datang. Namun, Batistuta yang memiliki alasan tersendiri lebih memilih setia kepada La Viola dan mengarungi perjalanannya di Serie B bersama La Viola. Ia mengatakan kepada media bahwa alasannya bermain sepak bola karena ingin mengangkat klub berjaya, bukan tentang banyak uang yang ia dapatkan. Sebenarnya, Batistuta akan sempurna jika bermain di klub dengan materi pemain yang seimbang. Namun, karena sosoknya yang visioner membuat ia memilih untuk mengangkat Fiorentina kembali ke Serie A. Claudio Ranieri yang terkenal dengan kemampuan mengangkat performa klub ditunjuk untuk melatih Fiorentina. Klub memiliki alasan untuk menunjuk Ranieri menjadi pelatih Fiorentina karena pada saat itu Ranieri terkenal dengan pelatih spesial promosi. Terbukti di musim pertamanya Ranieri melatih Batistuta dan skuad La Viola lainnya. Ranieri mampu membawa La Viola menjuari Serie B. Musim 94-95, kembalinya Fiorentina ke Serie A belum begitu menjadi klub menakutkan. Namun, suatu pencapaian yang cukup baik bagi klub yang baru promosi ke Serie A. Ketajaman Batistuta semakin tajam dengan pencapaian 26 gol. Batistuta pun menjadi top skor Serie A. Kedatangan seorang Rui Costa di skuad La Viola semakin membantu Batistuta mencetak gol. Duet mereka di skuad La Viola pun pada saat itu dianggap duet paling mematikan. Harapan Batistuta membawa Fiorentina menjuarai trofi bergengsi tercapai pada musim 94-95 setelah mengalahkan Atalanta di partai final Coppa Italia. Batistuta semakin mempertegas bahwa Fiorentina layak diperhitungkan setelah mampu mengalahkan AC Milan di partai final Super Coppa Italia. 2 gol Batistuta di San Siro membuat AC Milan yang dihuni pemain-pemain terbaik dunia harus mengakui keganasan Fiorentina. Pada saat itu, ketajaman Batistuta ia tunjukkan dengan kemampuan melewati bek terbaik AC Milan, Paolo Maldini dan Francesco Baresi. Davanti per Batistuta, prova il numero, Batistuta ed è il gol! Un grandissimo gol! Ed è il gol! Batistuta raddoppia, firma la doppietta e forse firma la Coppa per la Fiorentina. Bersama Rui Costa, kombinasi keduanya adalah perpaduan playmaker striker paling ditakuti di Italia dalam beberapa musim terakhir. Fiorentina adalah penentang gelar juara. Dengan kehadiran Trapattoli memberikan ancaman tersendiri bagi klub-klub Serie A pada saat itu. Benar saja, musim 98-99
Fiorentina tampil memikat sejak awal musim. Mereka bisa finish di urutan ketiga klasemen dan lolos Liga Champion. Jika Batistuta tak pernah absen, banyak yang beranggapan Fiorentina bisa jadi juara. Batistuta masuk nominasi pemain terbaik dunia. Dia berada di peringkat 3 FIFA World Player of the Year tahun 99. Sebagai penyerang, pamornya hanya kalah dari Ronaldo Nazario Brazil. 3 musim berturut-turut Batistuta mencetak lebih dari 20 gol dalam semusim. Il Re Leone con il numero 18 Gabriel He's done it again against English opposition, and he has silenced Old Trafford. Pada musim 99-2000, Fiorentina mengalami krisis finansial yang begitu hebat. Masalah tersebut membuat Fiorentina harus menjual beberapa pemain untuk menyelamatkan klub dari ambang kebangkrutan. Pada bursa transfer musim 2000, mungkin akan menjadi momen paling dibenci oleh supporter La Viola. Batistuta, yang dianggap sebagai dewa mereka, kemudian memilih untuk menerima tawaran AS Roma. Gabriel Batistuta mulai berpikir, ia sudah memberikan semuanya kepada klub dan fan. Namun karena usianya yang sudah tidak muda lagi dan ingin memenangkan gelar Serie A, Batistuta memilih untuk bergabung dengan klub lain yang lebih memiliki potensi untuk memenangkan Scudetto. Hampir seluruh karir saya habiskan untuk mencoba memenangkan Scudetto bersama Fiorentina. Saya gagal meski telah memberikan segalanya. Ketika saya sadar telah memberikan segalanya, saya kemudian memutuskan berpindah klub. Saya hijrah ke AS Roma dan memenangkan Scudetto. Secara pribadi, saya pikir saya layak mendapatkannya. Saya telah berkorban banyak hal untuk memenangi gelar itu, ungkap Batistuta. Fabio Capello yang menangani AS Roma pada saat itu hanya membutuhkan seorang striker murni untuk mengisi kekosongan striker AS Roma. Capello percaya jika mampu membawa Batistuta ke AS Roma, ia akan memenangkan Scudetto. Kedatangan Batistuta ke AS Roma nampaknya menjadi kekecewaan yang luar biasa oleh sebagian fan La Viola. Batistuta yang dianggap sebagai dewa justru dirasa berkhianat. Kemarahan fan Fiorentina pun tak terbendung. Pertandingan emosional Batistuta terjadi setelah 4 bulan Batikol membela AS Roma. Batistuta harus melawan mantan klubnya Fiorentina. Laga yang begitu ketat dan hampir berakhir tanpa gol. Batistuta yang dituntut memberikan kemenangan AS Roma menciptakan tendangan yang sangat keras dari luar kotak penalti, tepatnya di menit 83. Batistuta melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang tak mampu dihalau oleh kiper Fiorentina. Batistuta destro e lui Batistuta 1-0 per la Roma, non esulta, l'aveva detto, 1-0 per la Roma. Batistuta. Setelah mencetak gol, Batistuta tidaklah merayakan selebrasi apapun. Ia hanya terdiam sambil meneteskan air mata. Tak ada perayaan ataupun selebrasi dari seorang Batistuta. Pada musim pertamanya di AS Roma, Batistuta mampu memberikan Scudetto bagi AS Roma. 20 gol dari 28 pertandingan membuktikan jika Batistuta menjadi pilihan tepat Capello sebagai pemain yang dibutuhkan oleh AS Roma untuk memenangkan gelar Scudetto. Namun, musim berikutnya, Batistuta mulai kehilangan tempat di AS Roma setelah mengalami cedera. Cedera tersebut lantas membuat penampilannya sebagai striker AS Roma semakin tidak dipercaya. Setelah dianggap sudah tidak dibutuhkan oleh klub AS Roma karena penampilan yang menurun drastis,
AS Roma meminjamkan Batistuta ke Inter Milan. Bermain bersama Inter Milan, Batistuta juga sering dicadangkan. Ia hanya bermain 12 pertandingan dan hanya mencetak 2 gol. Selepas masa pinjamannya ke Inter, presiden klub AS Roma lebih memilih untuk melepas Batistuta ke klub Qatar Al Arabi. Di musim pertamanya membela klub Qatar Al Arabi, Batistuta mampu mencetak 25 gol dan mampu memenangkan sepatu emas Asia. Cedera yang semakin parah di musim berikutnya membuat klub Qatar memutus kontraknya. Setelah merasa tidak memiliki ambisi bermain sepak bola lagi, Batistuta kemudian memilih untuk mengakhiri karir sepak bolanya di tahun 2005. Sepanjang karirnya menjadi pesepak bola, Batistuta mampu mencetak 299 gol untuk klub dan timnas Argentina. Sosok Gabriel Batistuta sendiri dianggap pemain yang luar biasa bagi sejumlah klub. Sosok Gabriel Batistuta pastinya akan dirindukan oleh sejumlah fans karena aksinya dalam mencetak gol dengan tendangan yang keras. Dengan naluri mencetak gol yang tajam, Batistuta adalah seorang finisher yang mampu mencetak gol dari posisi manapun. Ia adalah salah satu pemain yang pastinya sangatlah dihargai oleh rekan dan lawan karena aksinya di atas lapangan dan luar lapangan.